Sejak menangani timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong telah memberikan banyak perubahan untuk skuad Garuda. Perubahan yang paling nyata adalah skuad yang saat ini menghuni Indonesia, di mana berkat hadirnya Shin Tae-yong, banyak pemain berkualitas yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Uniknya, pemain berkualitas itu terdiri dari pemain lokal dan pemain keturunan. Mereka disatukan untuk membentuk Indonesia menjadi tim yang lebih kuat. Sayangnya, dari beberapa posisi, Shin Tae-yong terlihat lebih fokus membentuk lini pertahanan ketimbang posisi lainnya. Namun tunggu, karena saat ini pelatih asal Korea Selatan itu bersiap untuk membentuk posisi lain, yakni posisi gelandang. Lantas bagaimana hasilnya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, akhir-akhir ini Shin Tae-yong mendapatkan banyak kritikan karena sering melakukan naturalisasi di sektor lini belakang. Hal itu terbukti dengan hadirnya pemain macam Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Shane Patinama. Ketiga pemain itu diprediksi bakal ketambahan pemain seperti Kevin Dix, Nathan Choon, hingga Choi It-sas. Dengan begitu, maka semakin sesaklah lini belakang Indonesia, karena pemain yang ada terlalu banyak. Belum lagi dengan hadirnya pemain lokal seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, hingga Asnawi Mangkualam, sehingga membuat lini pertahanan Indonesia menjadi sangat penuh. Untuk menjawab kritikan tersebut, Shin Tae-yong berdalih itu dilakukan agar lini pertahanan Indonesia semakin kuat. Karena ia sadar lawan timnas di beberapa turnamen ke depan merupakan lawan yang sangat berat. Maka dari itu membentuk lini pertahanan bukanlah sesuatu yang harus disesali. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga berharap agar para fans timnas Indonesia bersabar. Karena untuk membentuk skuad terbaik pasti dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pelatih berusia 53 tahun itu pun berjanji akan mengalihkan fokus ke posisi lain. Salah satu posisi yang mulai dipikirkan oleh Shin Tae-yong adalah posisi gelandang. Karena menurutnya, posisi tersebut sama krusialnya dengan posisi belakang. Dengan begitu, jika bek sudah kuat, maka tinggal memperkuat posisi di sektor tengah. Untuk saat ini, Shin Tae-yong sudah memiliki beberapa nama di sektor tersebut. Dari nama-nama tersebut, yang paling sering mendapatkan kesempatan bermain adalah Mark Klok, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand. Ketiga pemain itu bakal dilapisi oleh Arkan Fikri, Ricky Kambuaya, hingga Rahmat Irianto. Performa dari semuanya pun dibilang cukup baik. Buktinya mereka mampu menjadi penyeimbang saat Indonesia bertanding, entah saat melawan negara kuat maupun negara lemah. Jika nama tersebut dirasa masih kurang, maka Shin Tae-yong bisa mencari alternatif lain. Salah satunya adalah menempatkan Sandy Walsh sebagai gelandang. Untuk itu sudah pernah dilakukan saat Indonesia melawan Brunei. Hasilnya, Sandy mampu menjalankan perannya dengan baik saat menjadi pemain yang paling berpengaruh di lini tengah timnas. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga bisa melakukan alternatif lain jika dirinya mau. Alternatif yang dimaksud adalah mencari pemain keturunan yang saat ini tersebar di Eropa. Dari data yang dihimpun, saat ini ada beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain sebagai gelandang. Tom Haye. Pemain ini sebelumnya sudah santer diberitakan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Namun hingga kini realisasi tersebut masih belum terjadi. Jika Indonesia mendapatkan Tom Haye, maka lini tengah Garuda bakal semakin kuat. Karena Tom Haye adalah sosok pemain dengan visi yang sangat brilian. Dan hingga kini dirinya selalu menjadi pilihan utama bersama timnya SC Heerenveen.
Michel van Rooijen. Nama yang satu ini pastinya tidak asing, karena Van Rooijen baru-baru ini dirumorkan bakal dinaturalisasi oleh Indonesia. Namun kabar tersebut tiba-tiba menguap begitu saja tanpa kepastian yang jelas. Padahal Van Rooijen begitu terbuka untuk membela timnas. Soal peran di lapangan, dirinya biasa bermain sebagai gelandang maupun playmaker. Pemain berusia 24 tahun tersebut saat ini juga terus menjadi andalan timnya Ciudad Real di Divisi 4 Liga Spanyol. En daar is de 2-0. Mitchell van Rooyen kopt raak. En zo Eindhoven verder in de problemen. Eindhoven had nog wel een kans om die tweede periode te kunnen pakken, maar dan hadden ze wel moeten winnen. In de koel, het kan nog. De tijd dringt. Half uurtje te gaan. Jordi Weerman. Sama dengan Tom Haye, nama Jordi Weerman juga sering dihubung-hubungkan dengan timnas Indonesia. Sayangnya sampai saat ini belum ada kepastian apakah pemain berusia 24 tahun tersebut diseriusi oleh PSSI atau tidak. Untuk saat ini, Weerman bermain di Divisi 2 Liga Kroasia setelah sebelumnya bermain untuk FC Luzern di Liga Swiss. Dengan gambaran yang telah dijelaskan tadi, maka lini tengah timnas berpeluang menjadi lini tengah terbaik di level Asia Tenggara. Sehingga dengan kondisi tersebut, harusnya membuat Indonesia pede saat bersaing di level Asia. Semoga rencana yang telah dipikirkan oleh Shin Tae-yong dapat terlaksana dengan baik, agar skuad Indonesia menjadi lebih kuat.